Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jejak Kiai semua, semoga kita senantiasa sehat dan tetap berkarya. Kiai Haji Zainuddin, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Maret tahun 1952. Kiai ini tersohor dengan sebutan nama Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau merupakan anak tunggal pasangan Turmuzi dan Zainabun, dari keluarga Betawi asli. Ayahnya adalah pensiunan pegawai PLN, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak umur 2 tahun, Zainuddin sudah ditinggal sang ayah alias yatim. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Zainuddin kecil sering membantu sang ibu untuk berjualan nasi uduk. Zainuddin sejak kecil memang sudah tampak mahir berpidato. Kebiasaannya saat itu, ia suka naik ke atas meja untuk berpidato. Hobi berpidatonya itu, kemudian tersalurkan ketika mulai masuk Madrasah Sanawiyah, hingga tamat Madrasah Aliyah di Darul Ma'arif, Cipete, Jakarta Selatan. Selama 6 tahun, Zainuddin mengenyam pendidikan madrasah ini di bawah asuhan Kiai Haji Idam Khalid, seorang ulama karismatik asal Kalimantan. Ia juga seorang pejuang kemerdekaan sekaligus politisi ulung, yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan DPR pada periode tahun 1971 sampai tahun 1977, dan ia juga pernah menjabat Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1956 sampai tahun 1984. Dalam forum Ta'limul Muhadoroh, yaitu pelatihan khusus pidato, kemampuan Zainuddin berpidato semakin terasah. Di sekolah yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama itulah, bakatnya berceramah sudah sangat dilihat dan menjadi perhatian. Dalam dekade 1960-an, karir ceramah sang kiai pun dimulai. Diawali dari tugas sekolah, yang dibebankan kepadanya untuk mengisi ceramah di kawasan Cipete dan Cilandak. Kala itu, ia duduk di bangku Madrasah Aliyah. Dalam penugasan tersebut, tak terpikir oleh Zainuddin untuk nantinya menggeluti ceramah sebagai kariernya. Hanya saja siapa sangka, peristiwa penugasan tersebut menjadi gerbang pembuka jalan hidupnya sebagai seorang dai. Niat Zainuddin semula, hanya menghibur saat berbicara di hadapan banyak orang, yang penting kala itu, baginya bisa membuat penonton terhibur saja. Namun, gaya pidatonya yang menarik ini justru membuatnya menjadi pengisi ceramah yang menarik. Tidak berhenti di tugas sekolah, dari Cipete dan Cilandak itu pula lah ia kemudian laris diundang dari kampung ke kampung. Sosoknya mulai terkenal di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Dalam tiap ceramahnya kapanpun itu, tak luput Zainuddin menyelipkan banyolan yang dekat dengan masyarakat. Hal tersebut membuat pendengar ceramahnya merasa tidak bosan. Dakwah yang disampaikan pun langsung dimengerti pesannya, karena ada contoh dengan peristiwa sehari-hari. Karena ceramahnya sering dihadiri puluhan ribu umat, maka banyak media menjulukinya, dai sejuta umat. Beliau semakin dikenal masyarakat, ketika ceramahnya mulai memasuki dunia rekaman. Kasetnya beredar bukan saja di seluruh pelosok Nusantara, tetapi juga ke beberapa negara Asia. Sejak itu, ia mulai dilirik oleh beberapa stasiun televisi. Bahkan dikontrak oleh sebuah biro perjalanan haji, yang bekerja sama dengan televisi swasta untuk bersafari, bersama beberapa artis ke berbagai daerah yang disebut nada dan dakwah. Kepiawaian ceramahnya sempat mengantarkan Zainuddin ke dunia politik. Pada tahun 1977 sampai tahun 1982, ia bergabung dengan partai berlambang Ka'bah P3. Jabatannya pun bertambah, selain dai juga sebagai politikus. Selain itu, keterlibatannya dalam P3, tidak bisa dilepaskan dari guru ngajinya, Kiai Haji Idam Khalid. Sebab gurunya yang pernah jadi ketua umum PBNU itu salah seorang deklarator P3. Dia mengaku lama nyantri di Ponpes Idam Khalid yang berada di bilangan Cipete, yang saat itu identik sebagai kubu dalam NU. Sebelum masuk DPP, dia sudah menjadi pengurus aktif P3, yakni menjadi anggota Dewan Penasihat DPW DKI Jakarta. Lebih jauh lagi, berkat kelihayannya mengomunikasikan ajaran agama dengan gaya tutur yang luwes, sederhana, dan dibumbui humor segar, partai yang merupakan fusi beberapa partai Islam itu jauh-jauh hari,
sejak pemilu 1977, sudah memanfaatkannya sebagai vote getter. Bersama Raja Dangdut Rhoma Irama, Zainuddin berkeliling berbagai wilayah mengampanyekan partai yang bergambar Ka'bah itu. Hasil yang diperoleh sangat signifikan dan memengaruhi dominasi Golkar. Tak ayal, kondisi itu membuat penguasa Orde Baru was-was. Totalitas Zainuddin untuk P3 bisa dirunut dari latar belakangnya. Pertama, secara kultural dia warga Nahdliyin, atau menjadi bagian dari keluarga besar NU. Dengan posisinya tersebut, dia ingin memperjuangkan NU yang saat itu menjadi bagian dari fusi P3. Untuk diketahui, ormas lain yang menjadi bagian fusi itu antara lain, Muslimin Indonesia, MI, Perti, dan PSI. Pada tanggal 20 Januari tahun 2002, Kiai Haji Zainuddin MZ bersama rekan-rekannya mendeklarasikan P3 Reformasi, yang kemudian berubah nama menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) dalam muktamar luar biasa pada 8–9 April tahun 2003 di Jakarta. Ia juga secara resmi ditetapkan sebagai calon presiden oleh partai ini. Kiai Haji Zainuddin MZ menjabat sebagai Ketua Umum PBR sampai tahun 2006. Di tingkat nasional, ayah 4 anak ini juga tercatat pernah menjabat sebagai anggota MPR. Kala itu, ia merupakan utusan daerah pada periode tahun 1997 sampai tahun 1998. Namun, semakin menjalani, Kiai Haji Zainuddin menyadari politik tidak sesejuk dan selurus jalan dakwahnya. Tensi yang panas tak kuat ia hadapi terus-menerus. Kiai Haji Zainuddin akhirnya memilih mundur dari dunia yang menurutnya penuh dengan kepentingan dan kerakusan itu. Hal itu dilakukan seiring munculnya friksi di Partai Bintang Reformasi. Akhirnya, ia kembali ke jalur awal sebagai pendakwah. Walau setelah itu, sempat dikabarkan pria lulusan IAIN Syarif Hidayatullah ini, kembali ke partai berlambang Ka'bah. Pasalnya, ia ditawari masuk kembali oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat P3 Pimpinan Surya Dharma Ali. Namun, benar tidaknya selentingan tersebut, tetap ditutup rapat oleh beliau. Menjelang akhir-akhir hayatnya, Kiai Haji Zainuddin kerap melontarkan ceramah kritik terhadap politik yang dinilainya bau. Contohnya soal korupsi yang tiada pernah berkesudahan di Indonesia. Korupsi agak susah diberantas karena pejabat kita takut atasan, tapi enggak takut Tuhan, ujarnya dalam sebuah ceramah yang mengambil tema pelajaran di zaman akhir di sebuah akun YouTube. Dalam video berisi rekaman suaranya, Kiai Haji Zainuddin menyentil kasus korupsi yang dilakukan pejabat. Ia mengibaratkan perilaku korupsi pejabat, seperti halnya pengendara motor yang ngebut dan melanggar lampu merah. Begitu di-stop polisi, pengendara mengaku tahu seharusnya berhenti, namun ia terus berlalu karena mengira tak ada polisi. Mengaitkan satu tema dengan kejadian di kehidupan sehari-hari, memang menjadi salah satu keunggulan sang dai. Kemampuan itu pula yang membuat ceramahnya terasa segar dan dekat dengan para pendengarnya. Realitas-realitas yang diusung Kiai Haji Zainuddin untuk mengisahkan dalam ceramahnya, tak ayal menjadi magnet yang membuat umat tak pernah bosan mendengar nasihat sang kiai. Gencarnya beliau menyisipkan pesan penyimpangan politik dalam ceramahnya di tahun-tahun terakhir, sebenarnya cukup menggelitik. Pasalnya, Kiai Haji Zainuddin sempat sangat aktif bergelut di dunia politik, selain memang memainkan peran utamanya sebagai dai. Beberapa pihak berpandangan, kembali aktifnya sang dai menyerukan penyimpangan politik, seakan menyatakan ia telah bertobat dari dunia tersebut. Pandangan tersebut karena Kiai Haji Zainuddin sempat mengatakan, masanya berpolitik adalah masa kelamnya. Komentar tersebut ia lontarkan hanya selang 2 hari sebelum ia berpulang ke Rahmatullah. Sekarang jabatan adalah kesempatan jadi kaya. Koalisi partai saat ini juga buat kepentingan partai politik. Untung saya sudah mundur dari partai politik. Dulu zaman jahiliyah saya ngikut dulu, ungkapnya disambut gemuruh hadirin. Hingga menjelang saat akhir berpulangnya kepada Allah, Kiai Haji Zainuddin MZ masih sempat tampil langsung di acara Damai Indonesiaku, di salah satu stasiun televisi. Saat itu ia menyampaikan ceramah mengenai pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, sebagai jihad yang mesti dilakukan.
Peringatan tersebut ia sampaikan, didasari keprihatinannya terhadap kondisi negeri yang kerap diterjang bencana. Menurutnya, bencana alam tak memilih hanya menimpa kepada orang zalim, tetapi juga orang saleh. Karena itulah, amar ma'ruf nahi mungkar mesti diwujudkan. Sudah 10 tahun berlalu sejak kepergiannya menghadap Sang Khalik pada tanggal 5 Juli tahun 2011. Sejak saat itu pula, suara khas Kiai Haji Zainuddin MZ yang lantang dan menggelegar tak lagi bisa didengar secara langsung. Namun, ceramahnya yang penuh daya pikat tetap diingat. Tergambar dari banyaknya kanal YouTube, yang di mana materi ceramahnya tersebar. YouTube pula lah yang seakan menggantikan wahana rekaman suara sang dai yang dulu banyak digandakan dalam pita kaset. Kiai Haji Zainuddin meninggal dunia pada tanggal 5 Juli tahun 2011 dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sebagaimana amanahnya sebelum meninggal, jenazahnya dimakamkan di kompleks halaman Masjid Fajrul Islam, yang memang berada persis di depan rumah almarhum. Walau telah meninggal dunia, nama Kiai Haji Zainuddin MZ akan abadi di tengah umat Islam. Hal ini tak lepas dari ceramah-ceramahnya yang lugas dan meresap ke hati. Dalam ceramah-ceramahnya, Kiai Haji Zainuddin melakukan pendekatan humanis, dan analoginya mengenai suatu persoalan mudah dicerna oleh berbagai kalangan. Ghafarahullahu wa yarhamhu, amin.